Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin Ilhamuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902250010. Di sini saya akan menyelesaikan proyek UAS yang nomor 6 mengenai presentasi tentang Artificial Intelligence atau AI. Nah, di sini pemaparan pembahasan yaitu yang pertama pengertian sejarah AI, komponen AI, manfaat dan kelebihan dan kekurangan dari AI itu sendiri. Untuk yang pertama langsung saja mengenai pengertian dari AI itu sendiri. Ada beberapa ahli di sini mendefinisikan dari AI atau kecerdasan buatan. AI itu adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Untuk yang berikutnya ada Superman pada tahun 1991. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak seperti manusia. Secara umum, pengertian dari AI itu sendiri diartikan sebagai salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sri Kusuma Dewi pada tahun 2023. Untuk yang berikutnya, sejarah singkat mengenai perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. Namun pada tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dan teknologi AI dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan Artificial Intelligence itu sendiri. Untuk yang berikutnya mengenai komponen AI seperti tergambar pada gambar berikut ini. Penjelasan mengenai gambar di atas yaitu komponen AI yang pertama basis pengetahuan, knowledge base, berisi fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inferensi engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Untuk yang berikutnya, manfaat dan kegunaan dari AI itu sendiri. AI telah menciptakan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk yang pertama dalam bidang kesehatan. Hadirnya teknologi AI bisa mempermudah mengenai diagnostik medis yang lebih akurat dan pengembangan obat menjadi lebih cepat. Yang kedua, di bidang transportasi, hadirnya mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Yang ketiga, di bidang keuangan, hadirnya teknologi AI membuat analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan keuangan. Yang keempat, di bidang industri manufaktur, hadirnya AI membuat pengoptimalan proses produksi dan pemeliharaan peralatan menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kelima, di bidang hiburan,
rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis dengan hadirnya teknologi AI tersebut. Untuk yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari AI. Kelebihan dan kekurangan dari AI. Kelebihannya meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia. Namun beberapa kekurangan, termasuk kekurangan pemahaman emosi dan konteks, serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan tersebut. Manfaat untuk berbagai bidang. AI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan misalnya, AI membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, hadirnya mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Di bidang kesehatan, AI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada setiap siswa. Dari sekian manfaat dan kegunaan AI yang disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat dari kehadiran teknologi AI yang berguna untuk kehidupan manusia. Contoh di atas hanya sedikit dari sekian banyak penggunaan teknologi yang diciptakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena dalam hal ini saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.